Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, banyak yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar beberapa mata pelajaran ya. Di sini Bapak hanya memberikan rangkumannya saja ya. Rumah Betawi yang terdiri dari jendela dan pintu, kita bahas dua benda. Kemudian ada satuan berat, maaf ini bukan panjang, berat. Satuan berat. Nah, setelah itu kita akan belajar contoh sila kelima ya. Dan terakhir itu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu ornamen. Ornamen ini yang kita bahas adalah ornamen pintu ya. Pintunya ini, nah, dimana pintu itu terbuat dari kayu ya, seperti yang sudah kalian tahu. Kalian pasti lebih tahu dari Bapak ya, apalagi orang tua kalian pasti lebih tahu, karena itu orang Jakarta. Kalau Bapak itu memang penang baru saja belajar ya, belajar tentang sejarah ataupun kebudayaan atau rumah adat orang Betawi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat itu bahwa pintunya itu terbuat dari kayu. Kemudian di sini ada disusun horizontal ya, disusun horizontal itu tidur gitu ya. Nah, tujuannya apa? Menurut mereka itu sebagai salah satu ventilasi. Nah, ventilasi ataupun biasanya mereka ngintip katanya ya, kalau bahasa Jawanya bahasa Betawinya itu ngintip ya, ngintip orang yang datang gitu ya. Nah, pintu itu terbuat dari kayu dan pintu itu posisinya ada di tengah. Nah, di atas ini juga ada dibuatkan ventilasi ya untuk keluar masuk udara gitu. Nah, seperti ini memang secara umum seperti ini ya. Nah, salah satu di Tuan Mansur itu masih ada bangunannya itu seperti ini ya. Ke rumah yayasan itu kalian pasti menemukan yang seperti ini. Nah, jendela di rumah Tuan Mansur itu sama seperti ini. Nah, hampir sama dengan ini pintunya itu dua ya. Nah, jadi dan ukurannya itu susun dua ya. Kemudian antara kanan dan kiri. Nah, kemudian kanan dan kiri itu susunannya maksudnya panjangnya sama ya, tidak ada yang panjang sebelah ya. Begitupun juga dengan jendela pun sama, hanya saja ya lebih pendek ya. Kemudian di sini ada dua pintu juga, ada dua jendela ya, yaitu ada ventilasi juga keluar masuknya udara. Jendelanya itu terbuat dari kayu ya, bukan lihat tuh yang modern itu dari kaca, karena ini memang budaya atau adatnya, masih budaya ya. Rumah adat mereka itu memang terbuat dari kayu. Itu gambaran secara umum ya. Nah, kalau pengen lebih tahu lagi, bisa kalian lihat ketika kalian ke rumah yayasan nanti ya. Bu Haji Nuni itu punya di situ masih perlengkapan Betawi di dalamnya itu masih ada beberapa peninggalannya, itu masih ada jendelanya pun, pintunya pun masih pakai yang dulu gitu ya, belum diubah. Nah, berikutnya kita akan masuk di MTK ya. Di MTK ini kalian akan belajar tentang satuan berat. Kalau kemarin kalian sudah masuk belajar satuan panjang,
kita sekarang masuk di satuan berat. Nah, di sini Bapak hanya menjelaskan rumusnya saja, belum masuk ke contoh. Contohnya nanti kita akan berikan di pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini sama ada kilogram, ada hektogram atau on, ada dekagram, ada gram, kemudian desigram, kemudian sentigram dan miligram. Nah, ini sama enggaknya dengan satuan panjang. Kalau kemarin kilometer, hektometer, dekameter gitu. Kalau sekarang kilogram, hektogram, dekagram diubah menjadi gram ya. Nah, sama pun kalau naik 1 itu dibagi 10, kalau turun 1 dikali 10, kalau turun 2 dikali 100 gitu ya. Ini sama seperti yang kemarin. Cara menghitungnya apa? Sama ya. Nah, apa yang harus kalian ubah gitu ya. Contohnya kalau 1 kilogram berapa gram ya, berarti dikali 1000 berarti sama dengan 1000 gram. Nah, itu gambaran secara umum. Silahkan kalian gambar ini, buku pakai sudah ada, tapi biar kalian lebih paham. Dan biasanya itu kita akan ingat ya, biasanya kalau kita sudah nulis kita pasti akan ingat. Ganya ini ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Cuman anak tangganya bikin dari 7. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya, tangganya ada 7, tapi nomor satuannya ada 7 ya, memang benar satuannya ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 6 7 gitu ya. Oke, sama seperti satuan meter. Berikutnya kita akan belajar tentang sila ke-5 ya. Sila ke-5 ini isinya apa Pak? Sila ke-5 ini kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di halaman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, itu sila ke-5 dalam Pancasila. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita saling bekerja sama, saling menolong. Artinya kita adil ya. Kita tolong menolong, kemudian bergotong royong gitu ya. Kerja bakti itu merupakan salah satu pengaplikasian ya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kalian di rumah ada kerja bakti, secara tidak langsung kalian sudah menerapkan ya isi dari sila ke-5. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita harus ikhlas ya. Jangan kita ingin dipuji orang lain, itu tidak boleh ya. Oke, berikutnya yang terakhir kita akan masuk di pembelajaran akidah. Nah, silakan kalian pahami ya. Yang pertama itu kita akan menambah ketaatan ya. Dengan adanya malaikat kita akan menambah ketaatan kepada Allah ya. Karena Allah itu memang benar-benar berkuasa ya. Manusia bisa nampak, malaikat tidak bisa nampak gitu ya. Kemudian kita akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kita akan semangat berbuat kebaikan. Kenapa? Karena di situ kita akan dicatat ya oleh malaikat gitu ya, pencatat amal baik ya. Kemudian kita bisa mencontoh bahwa malaikat itu selalu bertanggung jawab, selalu rajin ibadah gitu ya. Jadi kita beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh yang malaikat berikan gitu ya. Kemudian kita akan menyadari dengan kekuasaan Allah. Dengan adanya kekuasaan Allah, kita akan kagum ya dengan kebesaran Allah ya, sehingga kita selalu tunduk kepada Allah. Artinya apa Pak? Ya kita sadar ya
bahwa Allah itu memang maha kuasa menciptakan segala makhluk, ada yang terlihat, ada yang tidak dapat terlihat gitu ya, ada yang terlihat dan bisa tidak dapat terlihat ya. Jin itu bisa nampak, bisa tidak nampak. Dengan kekuasaan Allah, dengan kekuasaan Allah kita bisa melihat jin ya. Malaikat pun sama, dengan kekuasaan Allah kita bisa juga melihat malaikat, meskipun malaikat itu terbuat dari nur, cahaya ya, kita tetap ya bisa melihat sinarnya gitu ya. Ataupun ketika malaikat itu seperti manusia, kita akan lihat ya. Ataupun malaikat itu berwujud seperti hewan yang butuh pertolongan, contohnya burung yang kayak, nah kita tolong ya. Sementara itu adalah malah itu merupakan salah satu kekuasaan Allah. Kemudian mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap makhluknya ya, bahwa memang Allah itu makhluknya, perantara para prajuritnya ya, para tentaranya siapa? Malaikat. Allah sudah menjamin rizkinya, Allah sudah memberikan hujan gitu ya, Allah sudah menurunkan wahyu ya, perantara malaikat, sehingga wahyu itu bisa kita gunakan sampai saat ini, Al-Quran ya. Kemudian kini sesuatu yang menyesatkan ya, contohnya ya, malaikat itu tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah kepada berhala. Jadi mencontoh ya apa yang malaikat lakukan ya. Karena sebaik-baiknya manusia ya, manusia jika mereka berbuat baik ya, jika mereka selalu tunduk dan takwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjaga tauhid, akan janjikan kepada dia yang baik, dan Allah berikan peringkat kepada dia lebih baik dan lebih sempurna daripada malaikat ya. Bagi orang-orang yang baik itu artinya mereka lebih baik daripada malaikat. Sedangkan bagi orang yang buruk ya, contohnya orang yang berakhlak jelek gitu ya, orang yang selalu mabukan, orang yang selalu berzina, orang yang selalu mencuri gitu ya, orang yang menyembah berhala, orang yang tidak percaya adanya Allah, orang yang masih pergi ke dukun, mempunyai iman tapi masih pergi ke dukun padahal di Al-Quran itu dilarang, maka dia lebih hina daripada hewan ternak ya. Nah, jadi kita sebaiknya samalah dengan malaikat, setidaknya kita sama dengan malaikat, apalagi kita lebih bagus lagi daripada malaikat. Nah, itu saja untuk pembahasan hari ini ya. Pak, gak ada tugas Pak hari ini? Tidak ada tugas hari ini, cukup kalian menyimak, kemudian catat pelajaran yang penting gitu ya, yang menurut kalian itu baru kalian dengar. Nah, hikmah ini ditulis enggak Pak? Gak usah, tinggal kalian garis-garis bawahi ya. Yang penting-penting saja, gotong royong tidak usah, sudah ada ya, tinggal kalian ingat. Nah, ini aja yang kalian tulis di bukunya gitu ya. Kemudian ornamen boleh digambar Pak, terserah kalian ya. Kalau mau gambar monggo ya, tapi ini bukan tugas ya, karena di buku paketnya sudah ada ya contohnya ya. Contoh jendelanya sudah ada, contoh pintunya sudah ada. Kalau kalian memang Pak saya pengen gambar ya, gak apa-apa, monggo silahkan ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Wassalamualaikum.